Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5 semuanya yang ada di rumah. Pagi ini kita kembali akan belajar. Namun sebelumnya Pak Prab sampaikan salam sejahtera dan semuanya pagi ini semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak semuanya siapkan batin kita, hati kita. Pagi ini kita akan belajar tentang ekosistem, melanjutkan yang kemarin ya. Nah, ekosistem yang kemarin itu ya kita lakukan. Nah, kita pagi ini pelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam rantai makanan terdapat 3 peran makhluk hidup. Yang pertama adalah produsen. Siapa produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Misalnya padi, jagung, rumput, dan semua tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau adalah sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanan sendiri. Nah, produsen juga mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Yang kedua adalah tentang konsumen. Siapa konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Nah, konsumen sering disebut juga hewan pemakai produsen atau hewan pemakai. Nah, di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi beberapa. Satu diantaranya adalah konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Kelompok herbivora, pemakan tumbuhan, misalnya rusa, kelinci, dan belalang. Yang kedua adalah konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan pemakan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora dan atau omnivora, misalnya katak, ular, dan ayam. Yang berikutnya adalah konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, misalnya burung elang, singa, dan harimau. Ini tidak ada pemangsanya lagi, tidak ada yang makan ya. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk lain. Sisa-sisa. Jadi sisa-sisa tubuh makhluk lain yang telah mati. Hasil penguraian menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Contohnya, yang termasuk pengurai itu adalah cacing tanah, terus jamur, bakteri. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Nah ini ada padi. Padi itu seperti dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang, elang mati dimakan, tidak ada yang makan. Nah, dibiarkan akhirnya busuk dan diuraikan oleh bakteri. Nah, hasilnya setelah diuraikan bakteri, maka akan menjadi atau menghasilkan zat hara yang diperlukan oleh tumbuhan hijau. Nah, ini ya. Makanya tidak ada pemakannya untuk konsumen puncak ini ya. Hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Perhatikan pada gambar berikut anak-anak. Di situ ada tumbuhan jagung, di mana jagung itu bisa dimakan kambing, dimakan tikus, makan kelinci. Nah ya.
Nah, dari situ juga ada beberapa kambing dimakan serigala, kelinci dimakan serigala. Terus tikus dimakan burung hantu. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Habis sudah. Berikutnya misalnya jagung dimakan kambing. Kambing dimakan serigala, serigala dimakan nah, harimau mati diuraikan, dimakan pengurai itu. Nah, jadi di situ dalam ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Maka dari itu dalam sebuah ekosistem terdapat lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, kumpulan rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut jaring-jaring makanan. Nah, contoh jaring-jaring makanan misalnya, nah ini. Nah, di sini dari padi dimakan tikus, tikus dimakan elang dan sebagainya itu ya. Untuk anak-anakku bisa membuat contoh yang lain ya dari melihat gambar. Kemudian pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada ekosistem tidak akan terganggu selama semua dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jadi mulus. Namun jika salah satu dari komponen rantai makanan terganggu atau tidak ada, maka komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Contohnya, misalnya ini. Di sini dari gambar ini ada jagung, ada tikus, ada ular, ada belalang, ada katak, kadal, dan ini. Nah, dari sini anak-anakku ya, kalau seandainya misalnya belalangnya tidak ada, belalangnya mati, atau ularnya mati. Nah, di sini banyak berakibat ya. Yang jelas di sana banyak ya. Seperti katak merajalela. Akhirnya keseimbangan lingkungan dalam ekosistem tidak seimbang. Yang terlalu banyak katak berakibat juga. Ya di situ ya. Misalnya belalangnya mati, tumbuhannya hidup sehat karena jadi dimakan belalang. Nah juga akibat yang lain seperti hewan yang lain juga pengaruh, pasti ada pengaruhnya juga itu ya. Ini salah satu contoh anak-anakku bisa membuat contoh ya. Kemudian berikutnya ya. Jadi contoh salah satu hewan dalam jaring-jaring makanan terganggu misalnya ular itu ya. Jika populasi ular menurun karena akibat kehilangan habitat ataupun tempat tinggalnya ataupun karena perburuan liar, maka keseimbangan dari jaring makanan juga akan terganggu. Apa akibatnya? Kalau misalnya ular yang mati di situ misalnya tikusnya merajalela. Kalau sudah tikus merajalela, maka petani pun juga akan terganggu, gagal panen yang dialami oleh seorang petani. Itu salah satu contohnya anak-anakku ya. Materi pagi ini cukup sekian dulu. Untuk itu anak-anakku bisa pelajari lagi di dalam bukunya. Selamat belajar, selamat pagi, Tuhan memberkati.